Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam program Sapaan Umat Jemaat Pokondula pada hari ini 22 Maret 2021. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai dengan 11. Sebelum itu kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hari yang baru ini. Hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mengawalinya Tuhan dengan akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus menyertai, memampukan kami Tuhan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan ini. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 11. Firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada. Amin. Tuhan adalah juru selamat dan umat adalah saksinya. Tema bacaan kita pada hari ini. Saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk menegaskan siapa Tuhan itu. Tuhan yang adalah penolong, penyelamat, juru selamat kita satu-satunya. Ia yang begitu mengasihi kita manusia berdosa, telah menyatakan karyanya sendiri untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ia berkarya sendiri melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang tidak berdosa, berkorban nyawa, mati di kayu salib untuk menggantikan kita yang semestinya dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara, menjadi pertanyaan besar di hati kita setiap orang percaya. Dengan apakah akan kubalas semua kebaikan Tuhan atas pengorbanan Kristus Yesus? Tidak ada yang bisa membalas kebaikan Tuhan, siapapun itu. Tugas kita hanyalah menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi dunia ini. Menjadi saksi Kristus bukanlah pilihan kita, tetapi keharusan bagi kita orang percaya. Saudara, ada 3 ciri saksi-saksi Kristus. Yang pertama, hidup dalam teladan Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 2 ayat 21.
Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Mengikuti jejak Kristus berarti kita meneladani bagaimana Kristus telah hidup. Kalau kita membaca seluruh kitab Injil, maka kita akan menemukan, melihat betapa Yesus adalah seorang pribadi yang taat atas perintah Bapa di surga. Ia relakan dirinya, merendahkan dirinya menjadi hamba yang paling hina untuk menjadi tebusan bagi kita, orang berdosa. Ia tidak pernah menolak, mengeluh, bahkan ia mengajarkan teladan kepada kita untuk mengasihi dan berdoa bagi orang yang membenci. Lalu kedua, ciri-ciri saksi Kristus, yaitu hidup di dalam kasih. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat 12. Kasih adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Sebab apabila kita telah mengalami kasih Kristus, maka sudah seharusnya, sewajarnya kita membagikan kasih itu kepada saudara kita. Mengasihi orang yang membenci kita ada hal yang tidak mudah. Namun jika kita melakukannya, maka kita adalah orang yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Mengasihi sesama adalah wujud kasih kita kepada Allah. Ciri yang ketiga, saudara, saksi Kristus adalah mengekspresikan gaya hidup yang baru. Seorang saksi Kristus adalah seorang yang sudah mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan perubahan itu terwujud dalam gaya hidupnya. Dan pertanyaannya, gaya hidup yang bagaimana? Efesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sehingga hidup kita sebagai orang-orang Kristen bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang ala kadarnya, melainkan hidup yang sesuai dengan Kristus, hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, sehingga melalui kehidupan kita banyak orang akan melihat lalu meneladani kita. Mereka menjadi takut lalu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi surat-surat Kristus bagi dunia ini. Semoga kita dimampukan. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah diberi waktu untuk mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami boleh dikuatkan oleh firman. Memampukan kami Tuhan
untuk menjadi saksi-saksimu di kehidupan ini, jadi surat-surat Kristus bagi dunia, sehingga melalui kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan bahkan dimenangkan Tuhan, sehingga dunia ini boleh mengenal, boleh mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah dan Juru Selamat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi dan pelaku firman-Nya, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom.